Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada kehariban kita Nabiullah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan menyampaikan di antara program Masjid Al-Muttaqin, yakni program pembelajaran Al-Quran yang kami beri nama program tersebut adalah Merangkai Suara Al-Quran. Dan ini merupakan episode pertama, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merangkai suara Al-Quran ini atau merangkai suara Quran adalah merupakan bagian dari pembelajaran kita. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan episode-episode berikutnya nantinya. Kenapa harus merangkai suara Al-Quran? Karena di sini terdapat pembelajaran tajwid, kemudian berkenaan dengan makharijul huruf, ada juga dengan sifat-sifat huruf. Dan kenapa kami sebutkan ada suara di situ? Karena kita membaca Quran tentunya dengan suara. Membaca Quran itu harus terdengar jelas, makharijul hurufnya harus terdengar jelas, sifat-sifat hurufnya harus terdengar jelas. Dan penting untuk kita pahami bersama bahwasanya setiap kita membaca Quran itu harus dibaca dengan tartil. Maka dari itu kita rangkai ya suara Quran itu dengan seni cara membacanya, kemudian bagaimana cara kita mentartilkan atau mungkin berirama ya. Karena dengan tajwid itu pasti akan ada menimbulkan irama di situ. Nah, dalam hal ini kami mencoba ya untuk memberikan pemahaman yang mudah untuk difahami untuk kita semua. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Dan di antara tujuan yang akan kami sampaikan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya, kemudian memperbaiki pengucapan sesuai dengan kaidah tajwidnya, kemudian meningkatkan kefasihan dalam setiap kali membaca Al-Quran, dan juga membentuk kebiasaan kita pada saat membaca Al-Quran itu dengan nuansa seni. Karena dengan nuansa seni tentunya kita tidak akan bosan setiap kali kita membaca Al-Quran. Dalam hal ini, sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas topik yang pertama adalah membahas tentang bacaan isti'adzah. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang ada di sini. Dengan kita akan melihat bagaimana cara baca yang benar. Kemudian mungkin di antara sahabat beriman ada yang baru melihat ya teksnya bagaimana tulisan isti'adzah itu, bagaimana tulisan a'udzubillah itu seperti apa. Karena kalau kita cari di dalam Al-Quran itu tidak terdapat. Contohnya misalnya di dalam surah Al-Fatihah itu tidak ada dicantumkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka di sini kan akan kita lihat. Kenapa ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kalian membaca Al-Quran atau ingin memulai baca Al-Quran, maka mulailah dengan kalimat perlindungan kepada Allah, yakni dengan membaca isti'adzah. Nah, dalam hal ini kita akan melihat bagaimana cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Dan kesalahan yang sering terjadi pada kalimat ini adalah kalau kita lihat tulisan di sini ada a'udzu billah, berarti itu ain di situ. A'udzu billah. Jangan kita membaca au, berarti dia menggunakan alif atau hamzah. Maka itu akan keliru. Maka dari itu harus kita baca dengan ain, ya, ain. A'udzu. Kalau kita baca misalnya seperti ini, kita akan menggunakan irama yang mudah kita hafalkan. Mungkin dalam hal ini kita akan coba dengan irama nahawan ya. Irama atau maqamat nahawan, tapi dengan maqamat dasarnya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu nahwan. Jadi kenapa harus pakai irama? Karena kita lebih mudah mengukur bagaimana panjang pendeknya. Contohnya seperti tadi, a'udzu billah. Setiap ayunan itu ada 2 harakat. A'udzu, a'udzu. Nah, itu 2 harakat. Tapi kalau misalkan kita berlebihan, kalau misalkan kita tidak pakai irama, bisa saja berlebihan. Misalnya seperti ini. A'udzu, itu berlebihan harakatnya. Atau misalnya, a'udzu billah, itu kurang dari 2 harakat. A'udzu billah, u-nya kurang. Maka dari itu, kita harus panjangkan u-nya 2 harakat dengan menggunakan huruf ain. A'udzu, a'udzu. Nah, jadi ain. Di mana letak huruf ain? Makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf ain itu ada di tenggorokan tengah kita. Ya, makharijul hurufnya ada di tenggorokan tengah. Karena huruf halki atau huruf tenggorokan ini ada 3 posisi. Ya, yang pertama tenggorokan atas, yang kedua tenggorokan di tengah, kemudian tenggorokan bawah, bagian bawah. Kalau di atas itu adalah huruf ghain dengan huruf kha. Kalau di tengah huruf ain dengan huruf ha. Ya. Kalau di bawah itu tenggorokan bawah itu adalah huruf ha dengan huruf hamzah atau kita menyebutnya a, seperti itu. Atau i, u. Makanya dari kalimat isti'adzah tadi jangan dibaca au. Ya. Jadi pertama hamzah, kemudian yang kedua ain. Kemudian huruf waw, a'udzu. Ya, seperti itu. Kemudian ada kita bertemu dengan huruf zal. Coba kita lihat. Huruf zal. Huruf zal ini makharijul hurufnya adalah di lisan kita atau di lidah kita. Tapi cara membacanya dia sama seperti huruf ta, ya, alif bata ta, kemudian huruf dha juga sama, dan huruf zal. Jadi 3 huruf ini sama cara bacanya. Ya. Di antara kaum muslimin, ya, sebagian ada yang membaca isti'adzah ini dengan kalimat, misalnya dia membaca a'udzu billah dengan huruf za, dia ganti dengan huruf jim. Padahal itu keliru. Ya. Jangan huruf jim, jangan sesekali kita menggunakan huruf jim pada kalimat isti'adzah. Nanti akan terdengar tidak enak. Bahkan itu akan merusak maknanya. Harusnya a'udzu, zu, bukan ju. Kalau a'udzu, ya, ini keliru, itu namanya huruf jim. Karena kan di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada huruf zal, ada huruf jim, ya kan, biasa yang berdampingan. Kemudian ada huruf dha, ada huruf zai, seperti itu. Jangan dipukul rata semuanya. Contoh kasus lainnya misalnya pada surah Al-Zalzalah, idza zulzi, dia sebutkan ija julji. Ini kedengarannya pun tidak enak dan artinya pun sangat tidak relevan. Karena akan jauh merusak makna, merubah makna itu sendiri. Makanya penting untuk belajar tajwid ini supaya menjaga kemurnian Al-Quran. A'udzu billahi. Ya, bisa dicoba di rumah ya, atau dimanapun sahabat beriman berada. A'udzu billahi. Kalau kita lihat di mushaf memang tidak ada tanda harakat panjang pada kalimat Allah billahi. Ini khusus ya. Pada kalimat Allah itu tidak ada, biasanya sebagian mushaf itu tidak ada penambahan mat. Dan sepertinya seperti terlihat bacaan pendek, padahal panjang. Billahi. Minasyaito, seperti itu. Jadi huruf shin. Jangan huruf sin. Banjarmasin misalnya, seperti itu. Itu huruf sin kan? Sin. Atau menyembelih sapi, huruf S biasa. Jangan seperti itu. Jadi harus huruf shin. A'udzu billahi minasyaito. Nya dipastikan itu harus terdengar
bulat ya, to, bukan syaita, syaito, karena dia merupakan huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Naiknya suara ke langit-langit pada saat kita membaca huruf tersebut. To, ya, to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, nirra, nirra. Jadi ra-nya juga tebal. Jim. Dibaca harus dalam keadaan lurus, jangan nirrajim seperti itu. Itu seperti saya mengibaratkan seperti pesawat lepas landas, naik seperti itu. Jangan, harus menabrak. Jim, jangan jim, jim. Itu keliru ya, sahabat beriman. Jadi harus kita ulang. Kalau bacaan seperti itu harus pelan-pelan kita perbaiki. Coba kita baca pelan-pelan. A'udzu billahi minash ya, huruf shin. Sekali lagi saya sampaikan, bukan huruf sin tapi shin. Minash, bukan minas. Ya, jadi mohon diperbaiki sahabat beriman ketika kita masih keliru dalam menyebutkan kalimat tersebut, kalimat isti'adzah, kalimat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah? Di antaranya adalah dengan kita betul cara menyebutkan atau betul cara membaca kita. Ini bagaimana mau berlindung kepada Allah sementara bacaan kita misalnya, bacaan kita masih keliru. Ya kan? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau bacaannya salah, bagaimana kita mau berlindung kepada Allah? Misalnya a'udzu. A'udzu itu bukan kalimat perlindungan, sahabat beriman. Tapi a'udzu. Ya, a'udzu. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Yang jangan dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keliru, sangat keliru ya. Kita berusaha, berikhtiar bagaimana caranya, tidak ada kata terlambat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita baca 3 kali, kita ulangi 3 kali dengan maqamat nahawan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu kira-kira sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini di episode pertama kita cukup membahas isti'adzah. Nanti akan kita lanjutkan. Insyaallah kita akan membahas surah yang pertama di dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Fatihah. Dan diawali nantinya dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Baik sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama menikmati pembelajaran ini atau menyimak pembelajaran ini, jangan lupa ya, mampir ke channelnya official Masjid Al-Muttaqin Sultan Adam, dan jangan kada ingat ya, di subscribe, di komen, dan di like, dan ini sangat membantu kami, sangat memberikan motivasi untuk kita senantiasa melanjutkan video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.